Bek sayap Ajax, Devine Renz masuk radar Inter Milan. Inter Milan dikabarkan tertarik untuk merekrut bek sayap muda Ajax, Devine Renz dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Saat ini, posisi bek sayap kanan menjadi fokus manajemen Inter. Pasalnya, Dumfries belum juga menandatangani perpanjangan kontrak. Nerazzurri memang telah membuat kemajuan dalam pembicaraan dengan agen Dumfries terkait kontrak baru. Kedua belah pihak tampaknya telah mencapai kesepakatan prinsip atas gaji senilai 4 juta euro net per tahun. Namun, sang pemain belum juga membubuhkan tanda tangan kontrak untuk menambah masa tinggalnya di Stadio Giuseppe Meazza. Hal ini menimbulkan beberapa keraguan tentang masa depan pemain tersebut, seperti yang dilaporkan kemarin. Inter berharap mantan pemain PSV Eindhoven itu akan memberikan jawaban pasti setelah kembali dari jeda internasional. Namun sementara itu, Inter juga terus menjajaki sejumlah opsi di pasar, dan nama terbaru yang masuk radar mereka adalah bek sayap muda Ajax, Renz. Menurut Tuttosport via FVC Internews, bahwa Nerazzurri sangat mengagumi pemain berusia 21 tahun itu. Inter Milan siap bersaing dengan Bayern Munchen dalam perburuan Jonathan Tah dengan status bebas transfer. Inter Milan dikabarkan ikut serta dalam perburuan bek Bayer Leverkusen, Jonathan Tah dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Menurut Tuttosport via FVC Internews, bahwa Nerazzurri siap bersaing dengan Bayern Munchen dalam perburuan bek Jerman berusia 28 tahun itu. Jonathan Tah merupakan jebolan Akademi Muda Hamburg, yang telah membela Leverkusen sejak 2015. Musim lalu ia menjadi andalan di lini belakang tim asuhan Xabi Alonso yang kemudian sukses merebut gelar Bundesliga, berkat penampilan gemilangnya di liga domestik. Pada musim panas tahun ini, Bayern Munchen sangat ingin merekrut pemain internasional Jerman itu dari klub yang melengsarkan mereka dalam perburuan gelar liga. Namun, kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan akhir, sehingga Tah akhirnya bertahan di Leverkusen untuk musim terakhirnya di klub tersebut. Menurut Tuttosport, Inter akan berusaha memanfaatkan situasi ini. Inter punya bakat dalam merekrut pemain bebas transfer. Akuisisi terbaru mereka di bidang ini adalah Mehdi Taremi dan Piotr Zielinski. Namun, Nerazzurri akan menghadapi persaingan ketat dari Bayern Munchen, yang diharapkan akan menghidupkan kembali upaya mereka untuk merekrut Jonathan. Tepis rumor transfer ke Roma, Fratesi saya harus berjuang demi rebut posisi inti di Inter Milan. Gelandang Inter Milan, David Fratesi menepis rumor transfernya ke AS Roma sembari menegaskan tekadnya untuk merebut posisi inti di lini tengah Nerazzurri. Pemain berusia 24 tahun itu bergabung dengan Inter pada musim panas lalu, tetapi hanya memainkan peran cadangan hingga saat ini. Pelatih Inter, Simone Inzaghi masih lebih mempercayai trio emasnya, yakni Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, dan Henry Mkhitaryan sebagai pilihan utama di lini tengah dalam formasi 3-5-2. Namun musim ini, Fratesi berharap bisa lebih banyak diturunkan sebagai starter, tetapi itu tidak akan mudah. Oleh karena itu, mantan pemain Sassuolo itu menyadari bahwa ia harus berjuang keras demi merebut posisi inti. Saya harus selalu memberi lebih, ujar Fratesi dalam sesi wawancara dengan Rai Sport. Seperti dilansir FVC Internews, saya harus melangkah maju. Para pesaing saya sama sekali tidak buruk. Jadi, kami harus berjuang untuk mendapatkan menit bermain. Gelandang asal Italia itu kemudian membantah semua rumor yang mengaitkannya dengan kepulangan ke mantan klubnya, AS Roma selama sesi transfer musim panas tahun ini. Dia bahkan dirumorkan ingin pindah demi bisa menjadi pilihan utama. Resmi, Inter Milan dan AC Milan penuhi financial fair play, AS Roma gagal. UEFA telah menyatakan bahwa Inter Milan dan AC Milan memenuhi kewajiban financial fair play untuk tahun anggaran 2023, sehingga terhindar dari konsekuensi yang tidak diinginkan. Sementara itu, klub Serie A lainnya, AS Roma dianggap tak memenuhi kewajiban mereka. Pada hari Jumat,
UEFA secara resmi mengonfirmasi bahwa Inter dan rival sekota mereka, Rossoneri telah berhasil memenuhi kewajiban FFP, serta penyelesaian yang ditandatangani dengan Asosiasi Sepak Bola Eropa tersebut. AC Milan, FC Internazionale Milano, AS Monaco FC, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, Besiktas JK, Trabzonspor AS dan Royal Antwerp FC, semuanya dinyatakan telah memenuhi target keuangan menengah yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2023. Demikian bunyi pernyataan yang diunggah di situs web resmi UEFA. Nerazzurri telah menjual beberapa aset terbesar di skuad mereka pada tahun-tahun sebelumnya, untuk menyeimbangkan pembukuan pasca krisis keuangan akibat pandemi COVID-19, para pemain kunci yang dijual Inter termasuk Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, dan Andre Onana. Selain itu, hasil positif yang diraih Nerazzurri di level domestik dan Eropa memberikan dorongan signifikan bagi keuangan klub. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez menegaskan bahwa dirinya pantas disejajarkan dengan para pemain terbaik di dunia, berkat prestasinya musim lalu. Lautaro masuk daftar 30 kandidat pemenang Ballon d'Or 2024 bersama rekan setimnya di Nerazzurri, Hakan Calhanoglu. Lautaro meraih prestasi cemerlang, baik di level klub maupun internasional. Selain membantu Inter meraih Scudetto musim lalu, Lautaro juga menjadi top skor di Serie A dengan membukukan 24 gol, sekaligus dinobatkan sebagai pemain terbaik di kompetisi kasta tertinggi Italia tersebut. Performa luar biasa Lautaro menular ke timnas Argentina, membantu negaranya menjuarai Copa America 2024. Penyerang berusia 26 tahun tersebut bahkan sukses menjadi top skor di Copa America 2024, dengan mencetak 5 gol dari 6 pertandingan. Baru-baru ini ia membantu Albiceleste mengalahkan Chili 3-0 pada laga kualifikasi Piala Dunia. Meskipun tidak mencetak gol di laga itu, Lautaro menjadi bagian penting dalam kemenangan Argentina. Setelah pertandingan, Lautaro buka suara soal prestasinya masuk nominasi Ballon d'Or 2024. Ballon d'Or, mengingat musim yang saya jalani, saya jelas pantas masuk dalam nominasi, ujar El Toro kepada TNT Sports via FVC Internews.